Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother, kali ini gue mau lanjutin planting Iwachia. Jadi sebelumnya yang part 1 itu kan kita bikin hardscape. Nah part 2 ini kita mau planting gimana caranya biar Ichia itu ngarpet dan hasilnya juga mantul, oke? Jadi simak aja, oke, videonya brother. Oh ya, buat yang belum nonton part 1-nya bisa nonton, nanti ada linknya di deskripsi, oke brother. Nah BTW ini airnya udah gue filterin kurang lebih seminggu. Jadi tujuannya itu biar si bakterinya itu berkembang biak dulu brother. Oh ya, pas kemarin juga pas setelah diisi air udah rada bening lah ya, itu gue kasih bakteri starter biar makin cepet juga kan berkembang biaknya si bakteri itu. Oke, kita simak aja brother, pasti banyak tipsnya di video kali ini brother. Nah ini bahannya nih, Ichia. Ini gue beli satu mika sebenarnya. Ini kondisinya kayaknya sih masih semi darat ya, soalnya teksturnya itu rada keras dia. Ini kotor juga. Nah ini gue dibonusin ya sama sellernya, lumayan lah kalau misalkan kurang kan kita pakai. Ini karena masih kotor nih, nanti kita bersihin dulu brother, takutnya ada kotoran yang ke bawah gitu, takutnya ada keong hama sih sebenarnya mah. Nah ini gue pakai kawat nyamuk. Ini bahannya itu stainless brother, jadi kalian mau pakai yang kayak gimana juga bebas lah. Nah ini ntar gue potong kurang lebih segini nih. Oh ya, untuk ukuran yang ini terserah kalian mau segimana ya, cuma kalau gue sih biasanya kurang lebih segini dipotongnya, biar nanti tinggal kita susun aja kayak puzzle. Ini kurang lebih segini brother, mau pakai yang model kayak gimana juga bebas pokoknya, yang penting bisa diikat si Ichianya. Nah ini udah gue cuci. Nah ini gue saranin pak carinya yang model kayak gini nih, jadi serumpun kayak gitu tuh. Nah, ini tinggal kita tata aja nih di atas kawat nyamuknya. Gue saranin sih nutupin semua si kawat itu ya, biar dia nantinya rapet gitu. Oh ya, buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, oke. Kita lanjut nih, kita ikat. Di sini gue pakai benang warna hijau, bebas mau pakai warna apa juga, yang penting bisa ngikat. Nah cara ngikatnya perhatiin nih brother, kayak gini nih. Nah kayak gini nih, jadi tinggal kita tarik kan kencang tuh jadinya. Kan kencang. Nah ini bagian ujungnya jangan sampai kelilit ya, soalnya biar nanti kita nggak cari-cari lagi, ntar kan di akhirnya kita ikat ke benang yang itu. Ini tinggal dililit aja nih brother. Lilitnya sih gue saranin rada rapet biar nggak ngambang si Ichianya. Ini tinggal kita ikat doang nih, kurang lebih kayak gini lah
Kalau misalnya ada cara yang lebih gampang ya pakai aja brother. Kalau gue sih caranya kayak gini. Gue saranin sih jangan di skip ya nontonnya, soalnya ada beberapa sedikit trik lah dari gue. Pokoknya tonton, simak baik-baik, oke? Nah ini udah beres nih. Ini ada yang gede, ada yang kecil. Yang kecil tujuannya biar nutupin yang bagian yang sela-sela. Ini ada tusuk gigi. Ini kita potong kurang lebih segini lah brother, jangan terlalu panjang takutnya nggak ketancap ke pasmalnya. Kurang lebih segini. Ini sisanya buang aja. Nah, ini kita tinggal tusuk aja nih. Bye-bye brother, takutnya kecolok itu tangan kan berdarah ntar. Tujuan si tusuk gigi ini sih sebenarnya biar nancep ke pasmal, jadi pas nyalain filter nggak bakal apa ya, ke bawah arus gitu, biar nggak ngambang. Kurang lebih kayak gini lah brother. Dua aja, jangan banyak-banyak, jangan boros-boros. Nah, ini bisa dilengkungin juga. Nah ini gue nambahin tanaman sedikit nih pakai flame buat ya nambahin aja sih, biar nggak cuma 2 item doang. Nah ini kita ambil kurang lebih segini. Terus ini kita lilit aja nih. Di sini gue pakai timah. Gue sih nyaranin pakai timah ya. Soalnya kalau pakai kawat itu kan lebih keras buat ngelilitnya. Kalau timah kan lebih fleksibel. Dan kalian juga yang biasa mancing juga kan pakai timah tuh kan buat pemberat. Nah di sini juga sama, jadi biar si mouse-nya itu kagak ngambang. Kita lilit aja brother. Ini buat nambahin dong, nih buat di sela-sela batu. Kurang lebih kayak gini lah. Kita lanjut planting. Di sini gue cuma pakai 3 tanaman. Ada Riccia, ada Flemos, sama ini tanaman stemnya. Ini gue pakai Rotala Rotun Green. Ini masih daun darat brother. Oke kita lanjut aja tancepin. Di sini salahnya gue pakai pasmal kasar, jadi pas nancepin tanaman stem ini rada susah brother. Kalau kalian mau tambahin variasi kayak gini, gue saranin sih pakai pasmal yang halus ya, biar nancepin tanaman stemnya itu lebih enak gitu. Soalnya kadang udah ditancepin, pas kita cabut si pinset itu jadi gimana ya, ketarik lagi si tanamannya itu. Nah ini kita lanjut aja, kita tancepin si Riccianya. Tinggal kita susun aja, rapihin. Kalau misalkan mau rapet ya lebih bagus, cuma kalau lebih renggang itu takutnya antara 2 kawat ini lama
nyambungnya gitu, maksudnya jadi saling ikat lah si ricianya itu nanti. Nah ini jadi kotor banget ini brother, pas nancepin si ricia banyak yang ngambang tuh. Nanti ada trik dari gua biar nggak capek ngebersihinnya, kita simak aja, jangan di skip, oke? Pokoknya kita susun aja, udah kayak main puzzle aja di sini. Tinggal kita tata si ricianya bagian yang mau dibikin karpet. Gue sih nyaranin kalau misalkan pakai ricia, cari batunya itu yang rada tinggi, soalnya pertumbuhan si ricia itu kan cepet ya, nanti malah keburu kelelep si batunya itu. Ini tujuan yang kecil tuh kayak gitu tuh, ada salah-salah yang kecil kita tutup. Beres nih brother, kita lanjut aja flame mask-nya nih. Ini kurang lebih kayak gini. Ini tanpa ditancap juga sebenarnya sih, batang helm dia. Kalau kan pakai timah tuh kan dililit. Ini gua tancap aja biar nggak ngambang, biar nggak kena arus. Ini gue nggak tahu nih ya, apa masih bisa dibilang Iwagumi atau gimana. Cuma ya buat variasi aja kan, sekalian ngetes kalau flame mask itu bisa hidup gak sih di air yang di rumah gue ini. Soalnya suhunya itu kan panas tuh. Kalau tanpa kipas aja bisa 33 sampai 34 derajat Celcius. Tapi kalau pakai kipas juga paling ya stabil di 29-30 lah. Lumayan panas sih sebenarnya. Rata-rata kan mask itu butuh suhu yang dingin kan. Ya coba aja lah, kalau misalnya mati tinggal diangkat. Kalau hidup ya berarti cocok. Oke, beres nih brother. Lihat tuh banyak banget kan sampah ricianya tuh pada ngambang, apalagi di inletnya si Jebo itu, Jebo 502. Nanti kita bersihin nih, ada trik dari gua biar nggak ribet. Nah, ini gua pakai skimmernya Topka JY03. Jadi ini kita bantu aja pakai tangan, tinggal di usir-usirin aja ke skimmernya biar kesedot. Nah, di bagian yang inletnya si Jebo tadi kita bersihin juga tuh biar pada ngambang tuh, biar kesedot sama si Topka, skimmer Topka. Ini nggak nyampe 5 menit juga bersih kinclong. Sebenarnya sih kalau gue pakai dua kayak gini nih, skimmer sama filter, itu arusnya itu jadi kencang banget brother di tanknya. Kalau fauna sih kayaknya nggak bakal tenang, dia pasti gerak terus.
harus kan kenceng. Oke brother, ini udah beres, jadi kurang lebih kayak gini doang. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oke, kita lanjut part 3, itu updatean dari tank ini hasilnya kayak gimana. Jangan lupa ikutin terus brother. Oke, pesan dari gua, aquascape itu murah asalkan dapat gratisan, tapi tahu diri. Oke, sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.